apa ya? Untuk revisi Bu, bab 1 sama bab 2. Bab 1-nya di bagian, bentar Bu. Di bagian pendahuluan Bu, waktu kemarin kata Ibu ditambahin hadis tentang Peci memakai ya? Bu. Peci ya? Iya Bu, Ada di mana? bentar Bu. Ini Bu. Oke, sip. Ke bawah. Ke apa ya? Rumusan masalahnya apa namanya? Tujuannya Bu Iya, iya. kemarin ditambahin. Bentar, agar generasi muda manfaatnya coba ke bawah. Iya Bu. Untuk manfaatnya yang nomor 3 diganti Bu waktu kemarin kata Ibu. Sip, bab 2 coba. Ini Bu. Kemarin bab 2 tuh udah diajuin atau baru ngajuin sekarang? Baru direvisi sekarang Bu. Baru di Ini berarti kondisi kekiniannya apa? Hoodie-nya atau baju muslimnya? hoodie-nya mungkin Bu. Baju muslim, pakaian muslim. Coba turun ke bawah. Oke, terus. Nah, ini juga sama ya. Kemarin saya sudah sampaikan ke atas dulu coba. Dendi. Iya Bu. Ini kalau ini kan udah ada di tabel ya. Jadi nggak perlu dikasih gambar lagi. Oh, iya Bu. Baik. Kalau mau pakai gambar ya gambar gitu ya. Kalau mau pakai apa namanya? Kalau mau pakai apa sih tadi teh? Ya. Tabel, tabel gitu ya. Jadi satu aja yang dipakainya, jadi nggak double-double. Oke, terus Ya, baik, Bu. ini berarti si baju muslimnya ya. Oke, terus turun lagi. Oke, terus perlu menonjolkan keilmuan dalam satu bidang. Oke, terus turun. Ya, terus. Kalau solusinya apa? Solusi yang pernah ditawarkan sebelumnya, Bu. Ini, Bu, di bawah. Produk ini sama produk ini. Coba lihat ke atas. Ke awal ini, subbab. Ini, Bu. Solusi ya. Oke, turun lagi ke bawah. Ini jenis-jenis hoodie ya berarti ya, yang ditampilkan ya. Iya, Bu. Jadi solusi yang ditawarkan sebelumnya, Bu, menggunakan brand gitu, Bu. Kerjasama brand sama public figure. Nilai lebihnya di situ, Bu. Kalau jenis hoodie-nya sendiri ada nggak? Mungkin ini, Bu. Selain ini ada lagi nggak? Cuma 2 sih, Bu.
kayaknya ada deh hoodie yang bisa dilepas ya kalau nggak salah ya, si itunya itu juga termasuk varian kan, termasuk jenis hoodie ya. Solusi yang Kalau menurut saya itu dimasukin karena kalau kalian ngebandinginnya ke hoodie yang anak-anak kok kayaknya bukan target market ya, maksudnya itu nggak sama gitu. Target marketnya kan beda nih kalau anak-anak ya kayak gini. Nah, saran saya di solusi yang pernah ditambahkan, solusi yang pernah ditawarkan, ditambahkan itu si jenis-jenis hoodie yang ada gitu. Jadi mungkin apa ya, saya nggak ngerti ya jenis-jenis hoodie apa aja, tapi kayak misalkan tadi contohnya yang si jaket apa sih bagian tutup kepalanya itu bisa dilepas gitu. Atau apalah ditambahin gitu yang lain ya, jangan dibandingin sama yang hoodie anak-anak karena targetnya kan berbeda. Iya Bu, baik Bu. Ya. Oke, coba turun lagi ke bawah. Nah, ini gagasannya. Oke, terus turun. Ini kalimatnya diperbaiki ya, untuk itu tuh awal paragraf atau gimana? Oh iya Bu, ini. Oke, terus turun ke bawah. Kami memilih baju hoodie untuk kami. Ini bahasanya kami memilih baju hoodie untuk kami inovasi. Bahasa Indonesianya perbaiki. Iya Bu, baik. Oke, terus turun. Ini gambarnya. Oh, itu gimana? Ada topinya ya itu ya? Iya Bu, jadi pecinya nyatu sama hoodie-nya Bu. Itu pecinya itu ada ininya, ada lidahnya di depan? Atau Iya enggak? Bu, ke depan gitu ya Bu. Ada ya kayak topi gitu? Oh enggak Bu, kayak topi enggak Bu. Oh, Maaf. jadi nggak ada lidahnya ke depan, cuman lurus aja gitu? Iya Bu, kayak peci seperti biasanya Bu. Oh, peci yang kotak gitu ya? Iya ya Bu. Terus turun lagi ke bawah. Tadi bahannya apa? Bahannya Combat 30. Cotton combat ya Bu. Oke. Oke, pihak coba lihat. Orang tua, dosen pembimbing. Oke, terus supplier ya. Supplier. Ya tukang kain tuh maksudnya supplier ya. Iya Bu. Oke, terus oke, turun lagi. Oke, terus turun. Oh, baru segini Bu untuk Oke. bab 2-nya Bu. Oke, berarti ditambahkan bab 2-nya ya. Oke, bab 1-nya udah cukup lah, nanti revisinya menyambung tambahan revisinya nanti dari penguji aja kalau ada ya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Yep. Oke, selanjutnya tadi siapa? Eba ya. Eba sama Rahel ya. Ya Ibu, izin share screen ya Ibu. Oke. Apakah sudah terlihat Ibu ininya word-nya? Loading kayaknya. Belum muncul. Oke, tinggal dibesarkan coba. Ya, kemarin kelompoknya Rahel sama Eba itu apa ya? Revisi bab 2 Bu, yang sama lanjut ke bab 3 Bu. Oh, revisi bab 2 lanjut bab 3 ya? Iya, Bu. Oke. Oh, yang cermin itu ya. Oke. Bab 2-nya apa kemarin? Dibesarkan lagi dong? Nggak kelihatan ya? Iya Ibu.
Oke, kemarin bab 2-nya apa? Yang diperbaiki, ditambahkan? Bagian 2.1, Bu. Yang kondisi 2.1. berdasarnya. Oke, rak merupakan salah satu mebel yang kini hadir. Oke, raknya ya berarti ya. Oke, solusinya kemarin apa? Jenis-jenis rak multifungsi ya? Iya, Ibu. Bukan. Drum, Ibu. Drum, Yang- ya drum, jenis drumnya. Coba lihat. Nah, ini kalau bikin tabel nggak boleh kepotong gini ya. Aduh, sebelumnya maaf Bu nggak tidak Sebelumnya kepotong. rapi, Ibu. Ya. Kayaknya kepotong ini. Iya, kayak kepotong deh. Ini mungkin karena si space-nya kali nih bertambah ke bawah jadi aja. Oke, sofa, tempat sampah. Oke, terus nanti aja direvisi ini ya. Mangga, rak. Rak, wastafel. Oh, oke. Oke, terus apa lagi? Gagasan yang ditawarkan. Iya Ibu. Gagasan yang ditawarkan adalah punya kalian ya. Oke. Oke, nah ini satu lagi ini nih bacanya agak susah ya kalau kalian bikin deskripsi produk dalam bentuk paragraf gitu. Jadi kalau kalian kan suka lihat leaflet handphone ya, suka lihat ya Bu. leaflet handphone Jadi tuh ini ada warna gitu loh. Jadi dibikin tabel. Jadi kalian nulisnya jangan dalam bentuk paragraf gitu. Si paragrafnya boleh sih, tapi untuk menjelaskan si fungsinya gitu, menjelaskan misalkan bisa diputar dan lain sebagainya, nah itu boleh. Cuman kalau spesifikasinya misalkan dimensi berapa kali berapa kali berapa kali berapa gitu ya. Terus bahan kan dari drum. Nah, kayak gitunya kalau saran saya lebih baik bentuknya jangan dalam paragraf gitu. Divisualisasikan Ibu. itu ya Ibu. Jadi ditambah ya, Bu ya. Dibikin tabel aja biar gampang bacanya gitu. Kecuali Iya, Ibu. kalau yang misalkan si fungsinya ini bisa dilipat dan lain sebagainya itu boleh gitu. Nanti keterangan dari si tabelnya aja gitu ya. Oke, terus gambarnya udah ada? Sudah ada Ibu. Oh, ini yang Sudah, kemarin Ibu. ya. Iya. Oke, terus pihaknya. Oke, dosen pembimbing terus kemarin udah ya si pengepul drum. Rajin. Nah, ini juga sama ya kalau tabelnya kepotong seperti ini, pakai di tabel properties itu yang repeat header. Jadi kalian nggak usah, jadi secara otomatis kalau tabelnya nyambung itu headernya muncul, gitu ya. Baik Ibu. Jangan kayak gini. Oke, terus sumber inovasi, digedein kok jadi kecilin lagi ya. Di sini sudah besar Ibu sebentar. 100 tadi 120 jadi 100 lagi. Dah. Oke, pengepul. Oke, terus turun ke bawah. Oke, sumber inovasinya melihat orang lain, terus tipe inovasinya incremental ya. Strategi inovasinya tipe inovasinya inovasi produk, strategi inovasinya incremental. Terus ke bawah. Kayaknya strategi inovasinya bukan strategi produk aja deh. Strategi apa sih namanya, jenis inovasinya bukan produk aja deh. Produk itu oke, produk karena pengembangan dari sebelumnya sudah ada ya yang bentuk itu ya. Tapi kalau menurut saya ada strategi yang lain kan, karena ini dipakai awalnya kan hanya limbah ya. Iya Bu. Awalnya hanya limbah terus sekarang jadi rak, itu kan juga strategi jenis kan, jenis inovasi ya. Coba dilihat ya inovasinya apa. Terus apa lagi ya? Iya kalau saya sih itu kayaknya. Coba dilihat lagi ya, kayaknya bukan strategi inovasi aja. Kok strategi inovasi? Jenis inovasinya bukan inovasi produk aja ya, ditambahin ya. Baik, Oke, Ibu. terus turun lagi. Oke, proses inovasi. Kalau ini tuh bimbingan keberapa? Kelima ya? Iya Ibu. Iya, Ibu. Oke, terus turun ke bawah.
Hmm. Oke, terus turun. Udah ya? Ibu, ya. Yang Oke. bab 2. Bab 3-nya. Oke, terus. Kalau teknik implementasi itu input, proses, sama output ya? Iya, Ibu. Ada Iya, Ibu, tapi kita baru baru sampai sampai di input aja, input, Ibu. Ibu. Coba lihat. Oke, sip. Sok dilanjutin. Berarti revisi bab 2, bab 3 ya? Iya, Ibu. Baik, Ibu. Terima Sip. kasih, Bu. Oke. Kasih, Ibu. Selanjutnya siapa? Kelompoknya siapa? Tadi yang udah datang duluan. Kelompok Gracia Violin, Bu. Oke, sok. Saya ambil minum dulu sebentar ya. Oke, kemarin revisinya apa? Masih di bab 1 ya kemarin ya? Iya, Bu, masih di latar belakang, Ibu. Iya, Bu. Oke, terus mana? Revisinya yang mana?
Mana? Coba dari awal. Oke, dari sini aja. Oke, oke terus turun. Oh, jangan dulu dong, belum dibaca. Nanti kalau udah saya minta turun baru. Tadi sampai mana? Oke, stop. Oke, terus turun ke bawah, paragraf kedua ke bawah. Oke, terus turun. Oke, terus. Kenapa sampah plastik? Izin menjawab Ibu, sebelumnya Gracia sudah bertanya kepada Ibu dari WhatsApp pribadi ya Bu. Jadi karena kami kebingungan, kami mengganti lagi konsep ember ini memakai limbah plastik. Jadi ember ini terbuat dari limbah plastik seperti itu Ibu. Limbah plastiknya limbah plastik apa? Semua limbah plastik yang dapat dijadikan gumpalan karet untuk pembuatan ember, begitu Ibu. Di antaranya apa? Di antaranya kalau seperti yang kami tanya ya Bu, langsung ke perusahaan plastiknya karena emang ada kenalan Bu. Itu nggak plastik yang harus gimana Bu ya, plastik yang emang bakalan diolah seperti itu Ibu. Plastik yang bakalan diolah. Jadi bukan maksud Ibu dispesifikkan lagi kan Bu. Tapi kalau yang seperti kami tanya, itu setiap plastik yang bisa diolah menjadi suatu gumpalan untuk pembuatan ember, itu yang akan kami pakai seperti itu Ibu. Oke. Nanti disebutkan nggak? Kan ini untuk limbahnya limbah plastik ya. Maksud saya, kalau misalkan memang si ember ini adalah tidak ada spesifik si plastik apa yang dibuat gitu ya. Kan kadangkala suka ada yang harus yang si PVC-nya berapa gitu ya, berapa saya nggak paham karena nanti hubungannya dengan ketebalan dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau misalkan si plastik si ember yang kalian bikin itu adalah tidak ada spesifikasi limbah plastiknya plastik apa gitu ya. Kalau menurut saya lebih baik disebutkan gitu. Jadi misalkan si limbah plastik ini bisa berasal dari limbah plastik apa aja, misalkan limbah plastik kantong kresek kah gitu loh. Kan kantong kresek juga termasuk pengolahannya dari limbah plastik juga ya, misalkan gitu. Terus misalkan atau limbah plastik yang tadi misalkan kayak piring atau alat makan yang terbuat dari plastik dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau menurut saya sebaiknya disebutkan gitu karena memang ada beberapa yang si pembuatan si limbah plastiknya contohnya kayak misalkan si apa ya saya lupa ya limbah plastik apa gitu ya yang nanti untuk dibikin kayak apalah saya nggak ngerti ya itu ada jenis-jenisnya gitu loh jenis-jenis si apakah berhubungan sama ketebalannya kepadatan si plastiknya atau gitunya lah saya nggak ngerti tapi saran saya disebutkan gitu ya si limbah plastik apa aja yang masuk ke situ gitu ya. Oke terus naik ke atas tadi saya belum oh ini ya oke terus turun. Ini sumbernya dari mana? Untuk sumbernya ini langsung dari Google, Ibu. Dan kami bandingkan lagi yang terbaru sih, Bu. Ini yang paling terbaru. Google itu kan search engine-nya, mesin pencarinya. Nah, dapatnya dari mana? Oh, maksudnya apakah ditaruh ininya, Bu? Linknya seperti itu, Bu? Iyalah. Kayak misalkan contohnya saya
baca artikel, misalkan contohnya ya, saya cari di Google. Google itu kan nama search engine-nya kan, bisa Google, bisa apa sih namanya itu saya lupa, ada lagi. Misalkan Internet Explorer, itu kan search engine. Bukan sumbernya, tapi misalkan saya baca artikel ini di kompas.com, nah itu baru sumbernya. Kalau google.com itu mah search engine-nya. Itu kita ngebenerin di bagian yang di bawah tabel ya, yang Kenapa? maaf Ibu kepencet tadi suara ininya. Gitu ya, jadi coba lihat ke atas ke gambarnya. Nih, data Asosiasi Industri Plastik Indonesia menunjukkan sampah. Nah, kalian ini dapat si ini tuh dari mana? Digedein coba nggak kelihatan? Gitu. Kalian dapat informasi tentang misalkan yang lagi rame itu apa ya? Oh ini, putranya Ridwan Kamil hilang gitu ya di Sungai Bern, gitu kan? Itu dapat informasinya di mana? Gitu. Kan ada pokoknya Google itu adalah search engine, bukan alamatnya. Jadi ditambahkan kalian mengutip ini, dan ini gambarnya harus jelas ya. Ini kalau di saya gambarnya nggak jelas. Apalagi nanti kalau misalkan coba naik lagi ke atas, coba gambarnya. Jadi dicari gambarnya yang jelas. Nah, kalian mendapatkan informasi, dan ini ada gambar partai, nggak lagi ini kan, nggak lagi kampanye kan? Tidak, Ibu. Enggak, Ibu. Itu ya, cari ya gambarnya, jangan ada ininya atau dipilih-pilih. Nah, ini kan kalian mendapatkan informasi tentang ini. Ini tuh dapatnya dari mana kalian informasinya? Gitu. Jadi jawabannya bukan dari Google. Google itu search engine. Ya, tetapi alamat website kalian mengutip informasi ini tuh di mana? Gitu. Oke, terus turun lagi ke bawah. Kutipan kalian tentang data statistik. Ayo turun ke bawah. Nah, data asosiasi ini tentang ini dan lain sebagainya, ini kan kalian mengutip kan, bukan menurut kalian kan ini. Ini kalian harus sebutkan kan citasinya, sumber kutipannya dari mana. Saya menjadi penyumbang. Oke, terus lanjut ke bawah. Kok coba-coba ke paragraf yang terakhir yang tadi. Nah, ini belum selesai. Ini belum selesai, kalian menyebutkan tentang si produknya ya, kalau nggak salah ya, di atas tuh belum ada. Jadi dari latar belakangnya kalian menyebutkan adanya tadi tuh apa yang mesin cuci ya, mesin cuci yang nggak punya mesin cuci terus susah dikeringkan dengan adanya ember ini, terus yang memiliki tuas tadi gitu ya, sehingga bisa memudahkan orang untuk melakukan apa tadi, pemerasan. Nah, kalau nggak salah saya baca ya, pemerasan. Terus apalagi tadi sebelum ke limbah plastik itu kalian bicara apa ya? Apa? Tentang apa? Ini ya, Bu, sebelum limbah plastik, ini Bu, hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai alat yang multifungsi, praktis dan menyenangkan. Ini Bu, sebelum limbah plastik. Oke, kalau saya sarankan nulisnya itu gini, kan ini alur kerangka kita, latar belakang kita kenapa memilih ide ya. Latar belakang kita kenapa memilih ide ini. Oke, saya setuju tadi latar belakangnya dari apa tadi yang mesin cuci gitu ya, ada kesulitan untuk itu dan lain sebagainya. Terus yang kedua, sebaiknya kalian menuliskan tentang si limbah plastik gitu.
Nanti baru setelah itu kalian buat di bawah bahwa dengan adanya fenomena tadi gitu ya, adanya kesulitan orang untuk memeras pakaian, terus mengurangi limbah plastik, maka buat inovasi ini gitu. Jadi jangan dulu bikin inovasi terus baru di bawahnya si bahannya gitu. Ya, urutannya mungkin yang harus diperbaiki urutan tulisannya. Sehingga pas di ujungnya gitu ya, sebelum ke tujuan dari produknya, jadinya kok nggak nutup gitu, si tulisannya tuh nggak nutup, nggak klimaks gitu. Ya, diperbaiki tulisannya, urutan tulisannya. Oke, terus ke tujuan. Oke, terus ke bawah, manfaat. Alat pemeras, tempat menampung air. Oke. Oke, sip, udahlah, biarin. Oke, terus bab 2-nya sudah dibuat. Oke. Ini yang kalian jelaskan di kondisi kekinian jenis-jenis ember gitu. Iya, Bu. Bahan-bahan Iya, Bu. ember. Iya, jadi ada perbandingan seperti itu, Ibu. Terus turun ke bawah. Itu apa tadi, ember apa? Oh, oke. Ember karet, oke. Terus solusinya berarti jenis-jenis ember multifungsi ya? Bukan. Karena kalian ke limbah, berarti jenis-jenis pemanfaatan limbah plastik. Apa saja? Apa aja solusinya? Solusinya apa aja? Tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Bukan, solusi yang pernah ditawarkan terhadap si produk. Bukan solusi mengurangi limbah. Berarti di bagian solusi ini, Ibu, kami seharusnya tentang limbah plastik ya, Bu, bukan tentang solusi yang pernah ditawarkan pada ember sebelumnya ya, Bu. Kan kalian itu produknya mengurangi limbah plastik ya. Mengurangi limbah plastik, kalian bikin menjadi ember. Limbah plastik dari ember kan sudah biasa ya. Tapi kalian membuatnya itu dengan si ada pemerasnya itu. Gitu kan, itu inovasinya kalian. Nah, di solusi yang pernah ditawarkan, seharusnya kalian menjelaskan tentang pemanfaatan limbah plastik yang sudah dibuat sama orang. Gitu loh. Jadi si limbah-limbah plastik ini pernah dibikin apa aja? Nah, itu yang harus dijelaskan. Gitu. Paham? Paham, Bu. Nah, gitu. Ya. Oke. Jadi ke si limbah plastik yang apa aja yang pernah dibikin. Jadi produk apa yang pernah dibikin dari limbah plastik gitu. Oke, terus selanjutnya. Oke, nanti diperbaikin itu ya. Gagasan yang ditawarkan. Oke. Gambar lebih baik kalau saran saya kalau dari awal apa sih namanya itu awal subbab di atas ya jangan langsung gambar ya. Tapi dikasih prolog dulu gitu berdasarkan kondisi kekinian yang ada dan solusi yang pernah ditawarkan sehubungan dengan apa namanya itu pemanfaatan limbah plastik gitu. Maka kami memiliki inovasi
untuk membuat ember apa gitu namanya. Nah, yang diberi nama ember gercep yaitu deskripsi apa produknya gitu ya, gambarnya baru gitu. Oke, terus pada gagasan ini mengambil ide menjadi oke, terus dimensinya disebutkan. Oh, ini masih kurang nih. Dimensinya disebutkan, terus apalagi ya? Apa sih namanya? Bahan-bahannya ya, situasinya tuh dari apa? Apakah ada bahan dari metalnya? Pokoknya kalian itu bikin membuat apa sih tadi tuh? Tadi tuh gagasan yang diajukan itu yang ini, yang apa sih namanya itu yang lengkap gitu loh. Yang jelas si ininya si apa? Informasinya sehingga orang yang membaca itu bisa ngebayangin oh produknya tuh kayak gini gitu. Makanya tadi saya bilang lebih baik kalian bikin dalam bentuk tabel kayak apa feature produk kalau kalian beli handphone itu kan suka ada ya warnanya, dimensinya, bahannya gitu loh. Terus spesifikasinya ada misalkan ada rodanya, ada apanya. Coba deh kalian buka buku manual book kalau kalian beli apa beli lemari atau beli apa gitu kan suka ada tuh spesifikasinya. Nah, kayak gitu bikinnya. Ya. Oke, terus pihak Oke, terus pihaknya siapa aja? Mahasiswa, dosen pembimbing, orang tua, terus pengrajin ember, perusahaan plastik. Oke. Perusahaan plastik. Oke. Terus sumber inovasinya. Oke, sumber inovasinya pengalaman pribadi, terus apa lagi? Oke. Oke, terus inovasi produk, oke dari ember, terus apa lagi inovasinya? Yang kedua inovasi apa? Inovasi paradigma, oke. Sip tadi ya, yang tidak terpakai ya, barang yang tidak terpakai, oke. Terus strategi inovasinya incremental, oke. Prosesnya, oke. Terus kok yang punya Rahel tadi nggak ada gininya ya? Ada nggak atau saya nggak kebaca ya? Rahel sama Eba tadi yang apa sih? Ini teh apa? Subbab yang apa? Coba di atas. Nah ini proses inovasinya tadi coba dicek lagi ya. Rasanya kok nggak baca ya? Lihat buku panduan ya. Saya ngeceknya nanti di akhir. Daripada nanti di akhir bikin lagi di abrak-abrik lagi. Turun ke bawah. Sumber daya. Yang kelompok kami ada Bu proses inovasi Bu. Ada ya? Iya, tapi kita yang perlu mencari peluang itu Bu. Oh, oke. Lihat buku panduan ya, proses inovasinya kayak gimana ya. Oke, terus. Oke, terus. Apa itu kok ada metodenya? Metode state grade apa? Yang pertama kayak perumusan ide, Bu. Metode itu ada apa aja selain state gate? Ada apa aja?
Halo? Halo? Violen, Gracia? Maaf Ibu, untuk metodenya sendiri kami tidak tahu selain state gate ya Bu, karena setahu kami Bu, setahu kelompok kami, state gate itu adalah metode yang dimana pengerancangan produk Bu. Jadi selain itu kami tidak tahu Ibu. Kalau saran saya, karena tidak semua orang mungkin paham dengan metode state gate, jadi sebaiknya ditambahkan aja metode state gate apa-apa dalam kurung aja langkahnya gitu. Bukan langkah, apa urutannya ya. Apa sih urutan 1 2 3 gitu. Metode state gate itu apa misalkan mulai dari pencarian ide sampai dengan penulisan proposal gitu ya. Jadi jangan disebutkan metode state gate saja. Oke, terus perumusan ide ini bagian dari pengembangan produk ya. Perumusan ide itu bagian dari pengembangan produk. Untuk perumusan ide ini sendiri Bu, iya Bu, pengembangan dari produk dan juga kenapa ide ini kami pilih seperti itu Ibu. Ya, maksudnya ini bagian dari poin dari pengembangan produk. Iya Ibu, benar. Terus turun ke bawah. Oke, terus turun. Oke, terus turun. Pemasaran, penciptaan nilai. Oke, terus. Nah, ini coba diperbaiki ya. Embernya itu ember polipropilin atau hati-hati ya. Apa konsisten di dalam penulisannya, apakah menggunakan si bahan plastiknya itu polipropilin atau apa? Di atas. Iya Bu, lupa diperbaiki Bu. Gimana? Lupa diperbaiki Bu. Oke, terus turun lagi. Oke, terus tuas aluminium. Oke, terus. Kalau nggak salah, inti dari si GIT itu ada di sini nih, di proses ini, proses inovasi deh kalau nggak salah ya. Jadi kelompok-kelompok yang lain tolong dibaca lagi buku panduannya gitu ya. Kalian juga gitu dibaca lagi buku panduannya karena detail. Jadi di dalam proses inovasi itu di subbab berapa ya saya lupa. Berapa sih tadi lupa 23 gitu ya. 24. Itu harus sedetail mungkin menjelaskannya karena inti dari GIT itu udah ada di situ gitu. Jadi mulai dari tadi kan input, proses, output gitu kan ya dimasukin di situ. Detail-detailnya itu harus sedetail mungkin karena inti dari si GIT itu ada di situ gitu. Biasanya kita akan melihat si penguji itu akan melihat si idenya itu bisa direalisasikan atau enggak itu adalah di proses inovasinya gitu. Jadi kalian menjelaskannya jangan nanggung gitu karena kan ini yang memiliki ide ya adalah kalian gitu. Yang memiliki ide itu adalah kalian. Terus kita itu kan hanya baru bisa ngebayangin gitu ya. Nah,
agar apa yang kalian idekan itu bisa terbayang oleh si pembaca, itu kalian harus menjelaskannya secara detail gitu, ya. Jadi kayak misalkan output produk ini melalui proses yang cukup simpel karena bahan dan alat yang digunakan mudah dicari, jadi tidak perlu melalui proses yang panjang. Nah, ini output inovasinya itu kayak gimana sih gitu loh. Coba dibaca lagi buku panduannya atau buku GIT-nya. Untuk menuliskan si output inovasi itu apa aja, dan pokoknya itu catatan saya, si proses inovasi itu harus detail karena itu adalah inti dari GIT gitu. Ya, oke, sok turun lagi ke bawah. Sudah ya? Sudah habis. Oke, revisi bab 1 bab 2 ya. Oke, ayo Baik, satu terima lagi. kasih, Bu. Satu kelompok lagi mungkin. Siapa? Saya Ibu. Oke, Nadila sama siapa? Sabrina ya? Iya, Bu. Oke. Izin share screen, Bu. Oke. Dibesarkan dulu coba. Oke, ini kemarin revisinya apa? Revisi bab 2, Bu. Oh, bab 2 ya, bab satunya udah oke ya? Sudah, Bu. Oke, bab 2 apa? Bab 2 apa Semuanya, yang Bu, direvisi? Oh, bab dari 2-nya belum. ya. Oke, mukena kondisi kekinian ini tuh mukena yang tas ya, yang bisa di ini. Oke, berarti kondisi kekiniannya ini adalah jenis-jenis mukena gitu ya? Iya, Bu. Oke, coba lihat ke bawah. Jenis mukena. Apa bedanya ini? Jenis-jenis mukenanya apa? Kalau untuk yang pertama, Bu, jenis mukenanya jenis mukena Khadijah, Bu. Apa itu? Itu mukena yang biasanya warnanya putih, terus bahannya biasanya katun mikro, terus biasanya dipakai buat hari-hari raya besar, atau enggak dipakai buat ibadah haji dan umroh. Coba Terus turun untuk lagi ke bawah. Ini kalian bahannya atau jenis mukenanya? jenis dan bahan, Bu, Kalau karena yang solusinya apa? solusi yang ditawarkan, Bu. Coba Nat ke bawah. Kalau solusinya baru, Bu, ininya apa variasi dari mukenanya, Bu. Variasinya gimana? Jadi kayak yang pertama mukenanya ada jadi Ada sejadah. Ya, kantungnya bisa dijadikan sejadah. Oke, Terus terus yang keduanya itu mukena yang mukena terusan, Bu. Jadi nggak harus dipisah-pisah pakai atas dan bawahnya, Bu. terus udah, jangan dua tuh. Cari pasti banyak jenis mukena yang multifungsi ya. Mukena multifungsi saya tuh pernah lihat ada yang selain kan kalau ini si tasnya ya, si tasnya bisa dijadikan apa namanya sejadah. Terus ada juga yang 2-in-1 kayak gini nih, tapi dia bisa ada sletingnya di mana di dagunya sehingga bisa dipakai ponco, bisa dipakai bisa dilepas gitu ya karena ada sletingnya. Banyaklah, jangan dua atau kalau dua mah susah. Nanti nggak ini kalian. Iya, Bu, nanti ditambahkan. Iya, Bu. Ya. Jadi yang kedua itu solusi yang pernah ditawarkan itu adalah jenis-jenis
mukena yang aneh-aneh gitu ya. Jadi karena kan kalian mau membandingkan dengan produk kalian ya. Iya, Bu. Kalian sebutkan dengan si mukena, jenis mukena yang ada yang multifungsi gitu. Fungsinya macam-macam. Oke, terus turun ke gagasan yang diajukan. Oke, terus turun bahannya dari silk. Katun silk. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, dimensinya disebutin ya. Berapa kan macam-macam tuh ukuran mukenanya ya. Ukuran mukenanya berapa kali berapa. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, terus turun lagi ke bawah. Pihak, mahasiswa, orang tua, dosen pembimbing, terus konveksi bahannya di mana? Si cotton silks-nya belinya di mana? Di toko kain, Ibu. Ya di mana? Kok nggak ada di sini? Iya, Bu. Lupa ditambahkan. Ya, terus turun ke bawah. Langkah sumber inovasi. Sumber inovasinya apa? Pakai nomor ya? Jadi biar kebaca gitu sumber inovasinya apa? Saya yakin nggak mungkin satu sumber inovasinya. Ya, misalkan kalian, nah ini apa sumber inovasinya melihat orang lain, oke, terus inspirasi, dorongan kebutuhan, oke, terus udah. Oh, ketidaksengajaan itu digabung ya, bukan ketidaksengajaan. Ya, digabung. Terus dorongan pengetahuan, oke, terus. Oke. Tipe inovasinya, inovasi produk, inovasi posisi, oke, yang tadi ya bisa dijadikan tas, oke, sama. Udah. Strategi inovasinya incremental. Oke, terus udah. Iya, Bu. Baru segitu. Sudah, Ibu. Sip, berarti revisi bab 2 lanjut bab 3 ya. Baik, Ibu. Ibu. Oke, sip. Satu lagi berarti kelompoknya siapa? Joshua sama Anas. Ada? Ada, Bu. So. Bukan untuk yang kemarin tuh dari kelompok kami untuk merevisi ide. Nah, Iya. Yang kelompok kami tuh gimana ya, Bu? Udah kayak yang produk yang kemarin kami jelas itu kayak udah mentok, Bu, nggak menemukan ide lagi. Terus jadinya gimana, ganti? Iya, ini kami pengen ganti ke jadi bikin tote bag jadi dari celana jeans bekas, Bu. Tote bag dari celana jeans. Udah ada itu mah. Inovasinya Udah ada, di sebelah mana? Tote bag kan tas ya? Iya. Dari celana jeans bekas. Inovasinya di sebelah mana? Karena kalau tote bag dari celana jeans bekasnya udah ada ya. Oke, inovasinya sebelah mana? Kalau inovasinya, tadinya sih baru kepikiran buat kirain saya kan belum ada, Bu, itu tote bag dari celana jeans. Udah banyak. Coba jalan-jalan ke Cihampelas. Udah banyak. Dulu kalau nggak salah saya pernah nguji juga. Nguji dulu ada tahun berapa? Udah lama banget. Tahun berapa ya? Itu bikinnya dari celana jeans bekas. Ada yang pakai dari sakunya gitu ya, bagian belakang celananya. Terus ada yang dibikin dari bagian depannya gitu. Terus
Ya pokoknya udah ada aja itu mah. Dan itu udah coba lihat di ini deh, di apa? Di Tokopedia atau kayak gitu juga udah banyak waktu itu mah. Makanya saya tanya inovasinya apanya gitu. Kalau hanya bentuknya seperti itu, mau udah banyak atau itu. Gitu. Jadi belum dapat lagi. Itu cepet atuh. Ini udah yang lain udah pertemuan kelima udah mau selesai bab 3 nih. Udah pada mau masuk bab 3. Iya, Bu. Ya, sok secepatnya cari ide Iya, Bu. ya. Oke. Iya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, berarti sudah semua ya. Udah ada tadi kelompoknya Rahel Eba, Dendi Gumilang, Gracia Violin, Sabrina Nadila, Anas sama Joshua ya. Oke, tadi sudah disebutkan ya. Tolong pada saat nanti panggil ke itemnya, ini ke masing-masing kelompok ini berbeda ya. Saya kemarin nge-okein aja gitu karena ada yang isinya harusnya yang saya bilang revisinya apa, dimasukin ke link itemnya mah apa gitu. Ya, nanti kalian kan masing-masing kelompok kan punya progres yang berbeda-beda ya. Gitu. Jadi sesuaikan sama itu ya. Oke, silakan direvisi. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Tolong saya ini harus bagi-bagi waktu ya. Jadi ngebimbing itu ada 3 project gitu. 3 project belum lagi apa namanya itu pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu ya, melakukan penelitian, pengabdian gitu. Walaupun di minggu ini kan nggak ada ngajar. Tapi kan tetap ada tugas yang lain dan harus bagi waktu, termasuk juga kemarin kan ada sertifikasi dan lain sebagainya. Jadi saya harus bagi waktu. Nah, jangan karena saya nggak nanyain di grup, terus kalian lost gitu aja, numpuk di akhir gitu. Ini juga sama nih kakak kelas kalian, mentang-mentang saya nggak nanya, pada nanyain gitu kan. Nah, kayak gini kan jadinya numpuknya di hari Minggu. Nih hari Minggu harusnya saya pergi ke mall ini. Ya, jadi harus ngebimbing dulu. Nah, jangan sampai jadinya apa namanya itu numpuk di akhir. Jadi bikin jadwal dulu kapan biar nanti saya jadwalkan kapan waktunya untuk bisa bimbingan gitu ya. Oke, saya tutup konferensinya. Silahkan nanti sudah selesai ini minta linknya ke Ethan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.